أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu, Tuhan semesta alam yang telah menurunkan Al-Quran sebagai cahaya bagi kehidupan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ashabihi ajmain. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga suci dan para sahabat yang setia. Hadirin pemirsa The Healers yang saya cintai, yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan merenungi satu pertanyaan mungkin yang terdengar sederhana, tetapi mencerminkan kedangkalan berpikir yang luar biasa. Ada yang bertanya, di zaman sekarang orang masih menghafal Al-Quran itu manfaatnya apa? Mungkin bagi sebagian orang yang terbiasa mengukur segala sesuatu dengan kacamata duniawi, pertanyaan ini terdengar masuk akal. Tetapi bagi kita yang memahami bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang dunia tetapi juga tentang akhirat, maka pertanyaan ini mencerminkan kebutaan hati yang perlu diluruskan. Menghafal Al-Quran adalah cahaya yang menjaga peradaban. Hadirin, pemirsa The Healers yang saya cintai dan yang dimuliakan oleh Allah. Kita perlu menyadari bahwa manfaat Al-Quran bukan sekedar mengingat kata-kata, tetapi menjaga wahyu Allah agar tetap utuh sepanjang zaman. Sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini, salah satu cara Allah menjaga kitabnya adalah dengan menanamkan di dalam dada para penghafal. Jika ada yang mengatakan bahwa menghafal Al-Quran tidak ada manfaatnya, maka saya ingin bertanya, apakah mereka juga menganggap tidak bermanfaat bagi manusia untuk menghafal sejarah, puisi, atau rumus matematika? Jika kita menghargai orang-orang yang menghafal teori ilmiah, mengapa kita tidak menghargai mereka yang menghafal firman Tuhan yang menjadi sumber kehidupan? Dalam sejarah, metode hafalan telah menyelamatkan peradaban dari kehancuran. Jika tidak ada para penghafal, bagaimana kita bisa memastikan bahwa teks suci ini tetap otentik? Maka penghafal Al-Quran bukan sekedar manusia biasa, tetapi mereka adalah penjaga peradaban. Menghafal Al-Quran itu adalah kecerdasan dan kejernihan hati. Hadirin, pemirsa The Healers yang saya cintai, yang dimuliakan Allah. Penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa menghafal meningkatkan kecerdasan, daya ingat dan konsentrasi. Bahkan anak-anak yang menghafal Al-Quran seringkali lebih unggul dalam akademik dibandingkan dengan teman-teman mereka. Menghafal bukan sekedar mengulang-ulang kata, tetapi juga melatih otak untuk berpikir secara sistematis dan logis. Namun lebih dari sekedar kecerdasan, menghafal Al-Quran adalah cahaya bagi hati. Imam Syafi'i pernah mengeluhkan kepada gurunya tentang kesulitan menghafal. Maka gurunya berkata, ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada hati yang gelap oleh dosa. Menghafal Al-Quran adalah latihan untuk membersihkan jiwa, mendisiplinkan hati, dan menjaga kesucian diri. Maka wajar jika mereka yang jauh dari cahaya ini tidak bisa memahami keindahannya. Menghafal Al-Quran di era digital adalah sebuah relevansi yang kini mulai luntur. Itu kata mereka. Ada yang berkata, sekarang ada teknologi, mengapa mesti harus menghafal? Saya ingin bertanya, jika Anda bisa
membaca Al-Quran di ponsel? Mengapa Anda menyimpan nomor-nomor telepon orang-orang yang Anda sayangi atau orang-orang yang menurut Anda penting diingatan? Karena ada sesuatu yang lebih berharga daripada sekedar data di layar, yaitu hubungan yang hidup dengan sesuatu yang kita cintai. Penghafal Al-Quran memiliki hubungan yang istimewa dengan kitab suci ini. Mereka tidak sekedar membacanya, tetapi juga menyimpannya. Mereka menyimpannya di dalam hati. Mereka tidak sekedar menghafalnya, tetapi juga merasakan kehadiran Allah dalam setiap huruf yang mereka lantunkan. Di era ini, kecerdasan buatan AI bisa menulis ulang banyak dokumen sejarah. Tetapi ia tidak bisa mengubah ingatan jutaan penghafal yang telah menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari dirinya. Inilah jaminan Allah. Inilah janji Allah bahwa wahyunya tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah bisa diubah. Hadirin yang dirahmati Allah, The Healers yang saya cintai, pemirsa yang saya mulia. Jika ada yang mengatakan bahwa menghafal Al-Quran tidak bermanfaat, maka itu bukan karena Al-Quran kehilangan nilainya, tapi karena hati mereka telah tertutup dari cahaya. Allah berfirman dalam Al-Quran, sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Surah Al-Hajj ayat 40. Maka bagi mereka yang masih meremehkan penghafal Al-Quran, saya kira bukan kepala mereka yang perlu dicopot, tetapi kebodohan mereka yang harus dihapus. Semoga Allah selalu menjadikan kita bagian dari orang-orang yang mencintai dan menjaga Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.